Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Diarsi, NIM P0034101921, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dalam lingkungan keluarga. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa sih penyebab korupsi? Ada dua aspek penyebab korupsi yang terjadi dari setiap segi kehidupan, yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial. Berdasarkan aspek perilaku individu, yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta serta kekayaan dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Bila seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk ke dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dari pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Selanjutnya berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara saja, namun telah ditunjukkan atau dilakukan oleh remaja dengan perilaku koruptif. Penyebab munculnya perilaku koruptif pada remaja karena tidak adanya karakter jujur dalam diri remaja, serta perilaku koruptif yang ditunjukkan remaja dikarenakan minimnya pendidikan karakter anti korupsi pada remaja. Untuk dapat membangun perilaku moral anti korupsi melalui karakter anti korupsi pada remaja diperlukan pembinaan intensif yang dimulai dari keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan yang paling utama untuk menentukan masa depan anak, demikian pula karakter anak yang baik dimulai dari keluarga. Keluarga yang bersikap permisif terhadap perilaku koruptif akan membuat anak memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang lumrah. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pendidikan anti korupsi dalam keluarga membuat para orang tua tidak dapat memberikan contoh perilaku anti koruptif secara benar, sehingga karakter yang tercipta dalam diri anak adalah akibat yang ditimbulkan karena meniru cara berpikir dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja dipraktikkan oleh orang tua. Contoh kasus pendidikan anti korupsi yang salah dalam keluarga. Yang pertama, banyaknya dijumpai kasus orang tua yang telah menyiapkan sejumlah uang untuk anaknya masuk ke sekolah yang diinginkan. Yang kedua, orang tua memberikan hadiah kepada wali kelas anaknya sehingga akan mempengaruhi penilaian terhadap anaknya. Yang ketiga, orang tua membantu mengerjakan PR bagi anak-anaknya. Dan yang keempat, membantu anaknya mendapatkan pekerjaan dengan bantuan koneksi. Semua itu adalah kasus pendidikan anti korupsi yang salah dalam keluarga namun masih marak dijumpai. Selanjutnya, contoh tindakan korupsi yang dilakukan seorang anak dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Yang kedua, meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku sebenarnya. Dan yang ketiga, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh peraturan keluarga. Upaya penanggulangan korupsi bukanlah semata-mata tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan tugas semua pihak untuk melakukan upaya preventif.
Upaya preventif ini adalah dengan melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap semua pihak, dan keluarga ialah sebagai institusi utama penanaman karakter memegang peran penting dalam pencegahan tindakan korupsi atau perilaku koruptif melalui pendidikan karakter anti korupsi. Berikut adalah nilai-nilai karakter yang dapat diajarkan sebagai upaya dalam pencegahan tindak korupsi dan perilaku koruptif pada anak. Yang pertama yaitu religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Keempat, kerja keras, yaitu kegiatan kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja sebelum target atau tujuan yang diinginkan tercapai. Yang kelima, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru jadi sesuatu yang telah dimiliki. Keenam, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ketujuh, demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Dan yang terakhir, yaitu menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Itulah tadi penjelasan saya mengenai korupsi dalam lingkungan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.